apapun itulah, pontang-panting sana sini saya nggak tahu itu. Tetapi di IMM bukan untuk itu, teman. IMM memiliki visi misi yang sangat besar, jangka panjang, yang hanya boleh diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghidupi IMM itu sendiri. Bukan hanya sekedar untuk mencari pengalaman saja, bukan hanya sekedar untuk, ya ini tuntutan kuliah ya, karena saya kuliah di Unimus, kalau saya nggak masuk IMM nanti dilihat orang kayak gimana. Kalau misalnya seperti itu, saya kira silahkan dari kemarin-kemarin itu teman-teman tidak usah lanjutkan DAD. Sekali lagi, IMM sangat-sangat tidak butuh orang yang seperti itu. IMM hanya berhak menerima orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen yang sangat-sangat tinggi, memiliki rasa untuk menghidupi IMM dengan banyak inovasinya. Di setiap agenda turut antusias. Coba teman-teman ini bisa ngelihat teman-teman sendiri di sini yang sekarang saya bicara, itu masih ada yang bicara sendiri. Kira-kira kesungguhan kalian itu bagaimana? Saya berpesan kepada Mas Hamzah sebagai MOP, dan saya berpesan kepada Pak Ketum, ya Mas Diki, Mas Hasbi Diki, ya Mas Diki. Jangan segan untuk menerima kader sedikit. Saya kira 3 atau 2. Ya, itu sebenarnya lebih baik daripada kita menerima banyak. Tetapi itu hanya formalitas. Karena mereka tidak punya komitmen yang tinggi. Saya kira sangat lebih baik untuk menerima 3 orang saja yang betul-betul memiliki komitmen tinggi untuk menghidupi IMM. Punya inovasi tinggi bagaimana supaya IMM ke depannya itu lebih maju, lebih berkualitas. Instruktur yang hadir di sini, teman-teman, itu tidak seperti orang kaya yang ketika mau ke luar negeri itu tinggal membeli tiket untuk naik pesawat ke luar negeri. Tidak. Seperti di IMM itu, kita itu seperti merakit perahu, merakit sendiri, menerjang samudra. Seperti itulah IMM. Banyak terjangan, banyak ujian, banyak tantangan. Untuk teman-teman yang tidak punya komitmennya tinggi, ya silakan saja. Ada menyesal nanti mundur dari sekarang. Mungkin teman-teman tidak mengenai ya materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri mengenai IMM, kemuhamadiyahan, dan lain-lainnya. Tidak mengenal, padahal itu sangat-sangat penting. Seharusnya dengan teman-teman itu mendengarkan materi-materi yang disajikan oleh para pemateri, teman-teman itu paham bahwa di IMM hanya diisi oleh orang-orang yang berkualitas, yang punya kapasitas. Kalau komitmennya masih ngambang-ngambang saja, mohon maaf ya, tidak butuh IMM seperti itu. Saya meskipun bukan kuliah di Unimus, saya meskipun bukan dari Komisat Ar-Razi, tapi saya bertanggung jawab atas kehidupan IMM sekota Semarang. Saya berpesan kepada Mas Diki dan Mas Hamzah, saya kira sekali lagi jangan menerima banyak, tapi itu formalitas. Itu akan membuat sertifikat atau syahadat DAD itu menjadi murah. Yang lebih buruknya, jangan sampai Komisariat Ar-Razi ini menjadi epicentrum atau semacam percontohan komisariat yang gagal. Kenapa gagal? Karena penerus kalian diisi oleh orang-orang yang lulus di forum DAD murah. Forum DAD murah itu kenapa? Diisi oleh peserta-peserta yang tidak memiliki komitmen tapi diluluskan untuk menjadi kader IMM. Cukup mudah menghidupkan kamera, itu paling sederhana. Kemudian bertanya, kemudian aktif menanggapi, aktif berdiskusi. Beberapa kali saya ikut di forum diskusi Ar-Razi. Saya kira secara keaktifan ya instruktur geleng-geleng sebenarnya. Kita mau menilai dari mana?
kita mau menjamin kualitas Ar-Razi ke depan, pimpinan komisar Ar-Razi ke depan, atau komisariat yang lain yang barangkali di sini ada peserta dari luar komisariat. Tetapi kalian itu diharapkan oleh komisariat kalian sendiri. Ketika nanti pulang diharapkan membawa, bisa mentransfer ilmu dan membawa atau menularkan kualitas teman-teman itu setelah ikut di Ar-Razi ini. Tapi saya kira itu nanti akan menjadi harapan, ya hanya sekedar harapan saja. Saya betul-betul takut, teman-teman. Coba di sini saya minta yang merasa aktif selama DAD, silakan resen. Teman-teman dengar suara saya nggak? Yang merasa aktif selama forum DAD silakan resen. Ada yang merasa aktif nggak? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kalian itu mau lulus atau tidak? Kamu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nita. Ada lain yang merasa aktif selama DAD? Jangan diturunkan resennya. Silakan terus resennya jangan dihilangkan. Oke, terima kasih. Mbak Hanjas. Ini nomor urut 10 Aksal ini. Ya udah, terima kasih Mas Aksal. Yang lain? Ya betul, 5 orang ini. Hanya 5 orang ini yang pengen diluluskan, yang lainnya nggak lulus, nggak mau lulus. Betul, yang lainnya nggak mau lulus. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Mas Hamzah selaku MOT dan Ketua Umum Mas Diki dan seluruh pimpinan komisariat yang hadir pada malam hari ini, lihatlah, saksikanlah, inilah calon penerus kalian. Ya, bisa dilihat kira-kira sudah bisa kita prediksi bersama ke depan Ar-Razi itu bakal seperti apa. Jadi sekali lagi saya berpesan, jangan ragu, jangan bimbang untuk menerima peserta sedikit. Pilihlah yang berkualitas. Karena itu yang paling menjamin ya keberlangsungan kehidupan komisariat kalian ke depan. Kader-kader yang hadir pada forum hari ini adalah penerus kalian ke depan. Tidak ada prinsip di IMM itu semakin berjalannya waktu semakin mundur. Semakin berjalannya waktu kualitasnya semakin menurun, tidak ada. IMM itu selalu berpikir evaluatif, selalu berpikir untuk menjadi lebih baik. Maka pilihlah kader-kader yang betul-betul berkualitas, pilihlah kader yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi, komitmen dengan rasa memiliki yang sehingga ke depan IMM itu penuh dengan inovasi-inovasi yang luar biasa yang bisa memajukan komisariatnya. Cukup terima 3 atau 4 atau 5, itu insya Allah komisariat itu akan menjadi lebih bagus. Sejarah membuktikan sejak kapan IMM itu didirikan langsung dengan kuantitas atau dengan jumlah anggota yang sudah banyak langsung. Tidak ada. Semua penuh dengan perjuangan. Dari yang jumlahnya sedikit hingga sekarang itu penuh dengan perjuangan. Dulu orang-orang yang sedikit. Mari kita buktikan sekarang. Kita mau menerima anggota yang jumlahnya banyak, tapi tidak punya komitmen untuk menghidupi IMM? Atau sebaliknya? Kira teman-teman pimpinan komisariat itu tidak bodoh, saya kira. Ya, saya kira akan lebih memilih untuk meloloskan kader-kader atau peserta yang aktif, yang betul-betul aktif, meskipun itu hanya sedikit. Coba saya mau tanya kepada nomor urut 12, Mbak Mei. Kira-kira ke depan ya, setelah ikut DAD, komitmen yang mau Mbak Mei berikan untuk IMM itu seperti apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Mulansari, absen 12, izin menjawab, Mas.
Mohon maaf Mbak Mei, terputus suaranya. Terputus sejak awal Mbak. Coba saya tak meloncat dulu ke Mbak Sausan. Kira-kira apa komitmen yang akan Mbak Sausan itu berikan untuk IMM setelah ikut DAD ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sausan Asma, nomor peserta 02. Komitmen saya ketika mengikuti IMM selanjutnya adalah saya ingin menjadi salah satu dari kader IMM yang bisa aktif dalam segala kegiatan gitu mas. Jadi tidak hanya diam kita cuman melihat, saya juga bisa aktif dalam berperan menjadi salah satu kader. Mungkin itu mas. Contoh aktifnya seperti apa? Bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain? Mungkin saya tuh punya rencana ketika saya menjadi salah satu anggota, saya ingin bisa menjadi salah satu orang yang kayak jadi seorang pemateri itu mas, bisa menyampaikan ilmu saya kepada orang lain gitu. Lalu apa yang sudah disiapkan? Atau apa yang akan jenengan siapkan untuk itu? Kalau saat ini sih saya masih belajar tentang bagaimana sih cara penyampaian, cara berbicara agar suatu saat tuh orang yang mendengarkan saya itu bisa nyambung dan bisa tahu apa yang saya maksud. Oke, terima kasih Mbak Sausa. Saya tunggu komitmen yang sudah jenengan sampaikan. Terima kasih. Kemudian Mbak Nita, pertanyaan yang sama. Komitmen seperti apa yang akan jenengan berikan untuk IMM setelah ikut DAD? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen saya terhadap IMM selanjutnya, saya akan meningkatkan semangat Nomor saya. 11. Waalaikumsalam. Saya akan meningkatkan semangat saya untuk mengembangkan IMM dan lebih bersungguh-sungguh lagi ketika ada seperti acara-acara seperti itu, Mas. Antusias di setiap agenda gitu ya? Iya, Kira-kira Mas. inovasi baru yang mau jenengan berikan untuk Arrozi seperti apa? Kalau hanya seperti itu ya hanya mengikuti saja ya acara-acaranya. Kalau ada inovasi apa seperti posisi jenengan sebagai kader, komitmennya seperti apa? Lebih mengajak teman-teman yang lain lebih semangat lagi terhadap IMM dan meningkatkan kualitas IMM. Oke, terima kasih Mbak Nita. Ya, saya tunggu komitmen jenengan ke depan. Lalu Mas Aksal. Ya mas. Mas Aksal, barusan off cam kenapa Mas? Ini udah on cam mas dari tadi. Oh iya. Jenengan baru saja keluar dari forum Zoom ya? Maksudnya tidak disambi buka aplikasi lain? Boten? Enggak mas. Zoom terus sih. Oke. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Komitmen seperti apa yang akan jenengan berikan untuk IMM ke depan selain jadi? Baik mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saludan Islam. Punggung 10. Komitmen apa sih yang akan saya lanjutkan setelah di IMM itu? Yang pertama itu setelah saya mendapatkan seperti kemarin materi-materi yang sudah
disampaikan oleh pemateri. Lalu saya sampaikan saya sampaikan kepada teman-teman dan saya serap ilmunya guna untuk memotivasi dan menginspirasi bagi kawan-kawan lain yang mungkin yang baru masuk mau ke IMM, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Aksa. Ya, ini Mbak Mei sudah bergabung lagi. Tadi terputus Mbak, silakan jangan mau menyampaikan apa lagi? Iya, mohon maaf Mas, boleh mengulangi menjawab? Ya, silakan. Tadi Ya, terputus untuk sejak awal Mbak. kontribusi saya ke depannya yaitu saya sebagai anggota bidang organisasi tentunya ingin menjadikan bidang organisasi ini diarahkan untuk mencapai struktur dan fungsinya untuk membantu IMM mewujudkan tujuannya seperti meningkatkan intensitas komunikasi, seperti membuat jejaring informasi juga dengan organisasi, juga bekerja sama dengan organisasi lainnya. Nah, menurut saya untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini ya salah satunya yaitu dibutuhkan kemampuan secara intelektual tersebut. Jadi dengan diawali sebagai mempunyai sikap kritis seperti bertanya ketika ada forum, juga berpendapat. Nah, itu menurut saya menjadi modal untuk saya ke depannya bisa aktif dalam bidang saya, yaitu bidang organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mei, luar biasa. Ya, inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya inilah yang kita inginkan dari DAD. Sebenarnya seperti inilah yang akan kita luluskan teman-teman semua. Perhatikan. IMM sekali lagi tidak diisi oleh orang-orang yang abal-abal yang lolos dari DAD murah. Maksudnya DAD murah apa? Karena kalian itu tidak aktif, kalian tidak betul-betul membawa bekal yang baik di DAD, tidak menunjukkan kesungguhan kalian dan diluluskan, itulah DAD murah. Ya. Sekali lagi mari kita buat DAD ini mahal dengan kita menerima yang betul-betul membawa komitmen yang tinggi, yang betul-betul menunjukkan kesungguhan untuk menghidupi IMM ke depan. Sekali lagi, ya, IMM itu membawa visi misi jangka panjang. IMM itu adalah tempat untuk menggodok seorang kader untuk menjadi orang berkualitas yang ditunggu oleh umat di masa yang mendatang. Nah, pilar-pilar umat ini yang dari kader IMM itu ya tentu bukan sembarangan. Yang akan membuat kader-kader itu betul menjadi pilar itu adalah kita sendiri. Karena kita yang bekerja sendiri, kita yang memikir sendiri. Kita betul-betul diakan wali wa anfusihi. Sekali lagi, nanti yang memiliki komitmen tinggi dari sekarang. Silahkan tinggalkan room Zoom, sampaikan kepada Mas Hamzah, saya tidak bisa mengkomunikasikan. Karena saya tidak membawa komitmen yang tinggi, saya betul-betul tidak sungguh-sungguh di IMM. Ya, saya hanya sekedar mencari pengalaman. Silakan seperti itu, silakan Mas Hamzah izin mengundurkan diri, pamit sama Pak Ketum dan sebagainya. Dari IMM itu melahirkan kader-kader bangsa yang betul-betul bisa memberikan manfaat. Seperti itulah IMM. Sekali lagi, IMM itu adalah tempat menggodok, bukan hanya kader bangsa, tetapi di level grassroots pun IMM sudah melahirkan kader-kader yang berkualitas. Ya, jangan sampai Ar-Razi ini menjadi percontohan pemisarat yang rusak. Diawali dengan meloloskan kader-kader yang murah, tidak membawa komitmen tapi diloloskan. Sekali lagi, visi IMM jangka panjang seperti itu. Kalau teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh Imawan Rifki ketika beliau menyampaikan materi tentang IMM, seperti itulah, luar biasa jangka panjang IMM. Coba saya mau menanyakan kepada siapa tadi yang Mbak Anjas, kira-kira apa manfaat positif yang sudah jenengan tangkap ya selama ikut DAD? Ada hal positif terbaru yang baru itu yang belum pernah jenengan dengar, yang belum pernah jenengan temui sebelum DAD, kemudian di DAD dapat apa? Kalau hal positif banyak sekali sih, Mas. Soalnya saya sendiri belum pernah kayak bisa seperti ini,
sebisa kayak aktif dalam forum yang di dalam forum itu tuh saya ingin menunjukkan apa yang saya punya untuk IMM gitu. Jadi kalau hal positif itu menurut saya banyak sekali gitu. Oke, terima kasih. Ya, ini pimpinan komisariat dan para instruktur sendiri yang menyaksikan bagaimana tanggapan mereka setelah ikut IDAD. Ya, silahkan, saya usul seperti itu. Konkret saya usul seperti itu. Jangan buat Rozi ini menjadi stereotip komisariat yang gagal. Karena ternyata ke depan diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya komitmen untuk menghidupi IMM. Ini Kak Rozi ini yang tadi jumlah kakinya paling banyak di kota Semarang, jadi kader yang paling brongsok di kota Semarang. Ini bau-baunya seperti itu kalau kita akan meloloskan semua. Ya. Dan pun kalau misalnya kita mau meloloskan semua, ya, tidak apa. Tapi saya berpesan kepada teman-teman pimpinan komisariat, tujuan menempa lagi kader-kader yang akan kita loloskan itu. Ya, jangan sampai membuat instruktur-instruktur IDAD Rozi ini kecewa. Ya. Korps Instruktur Semarang itu sudah memplotkan IDAD Rozi ini dengan instruktur-instruktur yang luar biasa. Ya, instruktur senior. Apalagi khususnya Mas Hamzah ini, kalian sudah diberi MOT Mas Hamzah, tidak kalian bayar dengan kesungguhan ya. Silakan saja lah, coret diri sendiri aja dari anggota IMM. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya penilaian bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Saya hanya bisa berdoa semoga ke depan Rozi semakin bagus, semakin maju, kualitasnya menjadi meningkat, ya, menjadi percontohan komisariat terbaik bagi seluruh komisariat yang ada di Kota Semarang, melahirkan kader-kader bangsa, kader umat yang baik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mawan Ridho yang telah memberikan beberapa pandangan yang menurut saya ya memang benar bahwa IMM itu sebenarnya tidak butuh orang yang memang tidak memiliki marwah atau keinginan yang lebih dalam mengembangkan dirinya, tidak ada keinginan untuk mengembangkan potensinya ataupun yang tidak ingin bersungguh-sungguh dalam menggali ilmunya seperti itu. Apa yang sudah saya katakan di awal di FGD maupun di banyak waktu bahwa IMM itu adalah tempat untuk mengusahakan intelektual atau mengusahakan seorang akademika, mengusahakan seorang mahasiswa yang berakhlak mulia dan yang bersungguh-sungguh sehingga ketika hasil dari sebuah kesungguhan tersebut menghasilkan sebuah kebermanfaatan, entah itu mulai bermanfaat untuk diri kita, untuk pribadi sendiri maupun ke masyarakat maupun ke agama seperti itu. Silakan kawan-kawan yang memang tadi yang disampaikan oleh Imawan itu bahwa ketika kalian memang belum sepenuhnya siap untuk mengembangkan potensi, belum siap untuk mengembangkan skill ataupun mengembangkan percayaan diri terhadap diri sendiri kepada masyarakat, kepada orang lain dan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dan tentunya mengembangkan diri untuk keimaman, terutama dari teman-teman Komisariat Ar-Rozi, UNES, Hamka maupun dari Asifah seperti itu. Selanjutnya kawan-kawan ada pandangan dari Imawati Hanum. Habis ini silahkan perhatikan yang tadi masih ada beberapa kawan-kawan yang masih ngobrol dengan temannya di sampingnya atau terlihat sedang bermain HP sendiri. Ada yang masih seperti itu. Sekali lagi saya mohon dan saya harapkan kawan-kawan, karena memang hari ini adalah hari yang terakhir, coba kalian fokuskan niat kalian, fokuskan ke waktu kalian untuk di hari ini, karena saya yakin ketika hari ini saja masih leha-leha, apalagi 4 hari kebelakangan, 6 materi akan sia-sia seperti itu.
saya tidak ingin hal seperti itu. Meskipun yang saya harapkan adalah kader-kader yang memang bertujuan mengembangkan potensi, bersungguh-sungguh, dan ingin berkontribusi lebih. Bukan hanya sekedar mengikuti arus. Teman saya ikut di AD ya, saya ikut di AD. Bukan seperti itu. Tapi memang benar-benar ingin menggali potensi dan ingin bersumbangsi atau memberikan sumbangsi terhadap pimpinan komisariat ke depannya seperti itu. Himawati Hanum, kami persilahkan. Terima kasih Imawan Hamzah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Imawan Diblo dan Imawan Hamzah ya. Yang pertama di sini saya juga mau mengapresiasi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti DAD dari awal hingga akhir. Sekarang ini hari terakhir ya. Dan saya juga mengikuti dari awal proses kalian screening sampai kalian DAD hari 1, 2, 3, 4, dan hari kelima. Terus juga di luar forum ini kalian ada kajian air, itu saya juga sudah mengikuti semuanya. Saya mengapresiasi sekali perjuangan kalian untuk berusaha, seenggaknya berusaha join ya, apalagi banyak sekali saya dapatkan informasi ada yang mungkin sampai kehabisan kuota atau sampai terkendala sinyal, tapi kalian tetap berusaha untuk join. Saya sangat mengapresiasi itu ya, karena DAD online ini sangat berbeda dengan DAD ketika offline, di mana DAD offline itu hanya mungkin 2 hari 3 hari, tapi sekarang sampai 5 hari gitu, dan kalian masih bertahan sampai pada malam hari ini. Nah, sudah itu yang Raisen coba bisa di off-kan terlebih dahulu.